Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puja serta puji syukur kita atas kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Kullau kanal bahru midada li kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Walaupun sekiranya lautan kita jadikan tinta, pepohonan kita jadikan pena, dan dedaunan kita jadikan kertas, sungguh itu belum cukup untuk menghitung nikmat Allah. Just one for Allah, hanya satu yang Allah katakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Tak lupa pula salawat serta salam, marilah sama-sama kita haturkan, kita bingkiskan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, Khotamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan, bahkan dari jurang kemaksiatan sampai ke alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, science and technology, minal zulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang serba canggih ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam aspek spiritual. Di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang salah dalam mempergunakan teknologi. Contohnya seperti penyebaran berita hoax, penipuan online, judi online, dan masih banyak lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, teknologi dengan segala kemajuan dan inovasinya adalah salah satu bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masa ke masa, manusia terus menggali ilmu sains dan teknologi yang membantu memudahkan kehidupan manusia. Beragam teknologi saat ini telah kita rasakan kemudahannya, seperti adanya smartphone untuk komunikasi. Manusia dengan akal dan kecerdasannya diberi kemampuan oleh Allah untuk mempelajari, mengamati, dan menganalisa sumber daya yang ada di muka bumi ini. Penemuan-penemuan besar seperti listrik, komputer, hingga teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan hanyalah keterbukaan dari rahasia-rahasia yang telah Allah tetapkan sejak penciptaan dunia. Oleh karena itu, Al-Quran dan teknologi sebagai kunci peradaban umat manusia adalah judul syarahan yang akan kami bawakan dengan landasan firman Allah, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
Hamba bernaung di bawah naungan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian teknologi tidak hanya menjadi simbol kecerdasan manusia, tetapi juga pengingat akan keagungan Sang Pencipta alam semesta. Teknologi membantu kita menyadari betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita diamanahkan untuk menggunakan ilmu dan teknologi dengan baik untuk kebaikan bersama dan untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud pengabdian kepadanya. Melalui teknologi, kita bisa melihat bagaimana ciptaan Allah bukan hanya terbatas pada alam fisik, tetapi juga pada potensi manusia yang diciptakannya. Dan pada akhirnya, setiap kemajuan teknologi seharusnya membuat kita semakin bersyukur, semakin rendah hati, dan semakin mengingat Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, teknologi telah membangun peradaban umat manusia sebagaimana kita lihat pada masa keemasan Islam atau sering disebut Golden Age. Teknologi dan dasar teknologi mulai berkembang dengan cepat dan telah mendukung kita dalam membangun peradaban umat manusia. Puncak dari kejayaan ini terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ketika lahirnya para ilmuwan muslim yang terkemuka, yang karya-karyanya terus dikenang hingga hari ini. Misalnya memperkenalkan konsep aljabar sebagai landasan bagi matematika modern. Ibnu Sina yang dikenal luas sebagai Avicenna, penulis The Canon of Medicine, sebuah karya yang dijadikan rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Di bidang optik, Al-Haytami atau Al-Hazen merumuskan teori cahaya dan penglihatan yang menjadi dasar ilmu fisika optik masa kini. Selain itu, Al-Battani membuat perhitungan astronomis yang sangat akurat tentang orbit planet, sementara Al-Jabir bin Ibnu Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia modern mengembangkan metode distilasi dan eksperimen kimia yang memperkaya dunia ilmu pengetahuan. Semua kontribusi ini bukan hanya untuk membangun peradaban Islam, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat ini menggambarkan teknologi maritim, pengairan serta fenomena alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang menunjukkan bahwa alam adalah sumber daya yang harus dipelajari dan dikembangkan. Namun hadirin, perkembangan teknologi harus selalu dibimbing oleh aturan Allah agar tidak terjadi penyimpangan. Teknologi adalah alat yang bermanfaat, tetapi tanpa bimbingan agama, ia bisa menjauhkan kita dari tujuan utama, yaitu meraih ridha Allah. Saat ini, kita melihat banyak penyalahgunaan teknologi yang dapat kita lihat dalam bentuk kecanduan media sosial. Yakni banyak orang menjadi lalai dalam beribadah karena terlalu fokus pada dunia maya. Selain itu, banyak yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan berita hoax, menipu melalui penipuan online, atau mengakses konten-konten negatif yang merusak moral seperti judi online. Bahkan, sebagian besar remaja terjebak dalam game online berlebihan yang membuat mereka lupa akan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi dengan bijak, menjadikan alat untuk memperbaiki ibadah dan menebar kebaikan kepada masyarakat. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih produktif dalam beramal. Terima kasih atas perhatiannya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi